Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Lutfi Service. Kali ini kedatangan HP yang tanpa sinyal lagi. Ya, ini adalah Xiaomi Redmi 8A Pro. Kondisinya gak ada sinyal. Kalau gua cek tadi di awalan itu switch antena sinyalnya itu bermasalah. Jadi switch antena sinyalnya itu ada yang bekas jumperan. Jadi sini gua mencoba untuk mengganti switch antena sinyal dan ternyata HP ini masih juga dalam kondisi yang bermasalah. Video ini terus terang aja banyak gua cutnya. Di bagian bawah jalur IC PA itu ada kondisi yang mengkhawatirkan kayak bekas kena air ya. Nah, bagian bawah IC yang paling bawah itu jalur IC sinyal. Di atas ada IC WTR dan di bawahnya itu ada IC PA atau RF ya. Nah, jadi kita bersihkan aja dengan menggunakan cairan pembersih PCB. Kalian bisa menggunakan cairan thinner, tapi kalian harus menggunakan cairan thinner Impala ya, nggak boleh merek lain atau A spesial. Kita cek nilai hambatan dari kapasitor yang terdapat korosi tadi. Setelah kita cek tidak ada arus ataupun yang korosi. Yang satu menghasilkan nilai positif dan yang satunya lagi menghasilkan nilai negatif. Jadi untuk kapasitor itu kan arusnya yang satu memiliki nilai dan yang satunya lagi itu negatif ataupun grounding. Jadi di sini bisa kita artikan gak ada yang terdapat konsleting sama sekali ya, gak ada yang short sama sekali. Kita sudah bersihkan bekas air yang berkorosi tadi dan ini nggak ada yang konslet. Jadi kalau misalkan ada yang konslet tadi berarti arus sinyal itu terhambat oleh salah satu komponen tersebut. Setelah kita bersihkan untuk satu komponen yang terhambat korosi tapi masih tidak ada sinyal. Tadi pun juga kita mengecek ya kondisi dari kapasitor tersebut, dia itu masih memiliki nilai yang normal. Jadi ini bisa diartikan bukan penyebab dari bekas kena air yang ada korosinya tadi. Nah, ini gua cut kembali karena gua masih sendiri juga dan keseringan lupa rekam juga. Dan untuk kasus sinyal itu sih agak lumayan ya kalau kita nggak memiliki skematik. Jadi gua langsung aja ke IC WTR nya. Gua langsung eksekusi IC WTR dan langsung mengganti IC WTR. Ini kode name-nya gua lupa ya. Ini IC WTR yang sama dengan Redmi Note 5A, Redmi 5A, Xiaomi S2 dan ini universal sih, hampir Samsung juga sama. WTR 2695 atau berapa ya? Lupa. Nah, ini kita cabut dengan menggunakan blower. Panasnya seperti biasa disesuaikan aja. Kalau blower gua itu panasnya 360 aja dan anginnya 2 aja untuk copot. Dan untuk memanasi kakinya pun juga sama. Dengan menggunakan solder 100 ribuan kita rapikan seperti ini sampai kaki-kakinya itu benar-benar rapi. Jadi tidak ada yang naik ke atas dan dia itu benar-benar rapi dengan bersihkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita sikat ya dengan menggunakan sikat gigi ataupun pembersih lainnya supaya si kakinya itu terbebas dari kotoran. Di sini gua masih menggunakan thinner. Bahkan kan sekarang itu sudah ada ya cairan relief pembersih PCB dan juga pembersih LCD itu masih sama. Seharusnya gua menggunakan itu tapi gua masih tetap stay dengan thinner. Ini gua pasang sesuai titik yang seharusnya karena kalau pasang IC itu harus sesuai titik, ada titiknya ataupun kodenya agar si IC tersebut tidak salah pasang. Jadi kalian pastikan kalau pasang IC itu pastikan titiknya itu betul ya. Kita pasang seperti ini, kita rapikan. Kalau untuk rapikan seperti ini biasanya nanti itu bakal menyesuaikan sendiri untuk si kaki IC-nya. Asalkan kita menggunakan plug di kaki IC-nya, sedikit plug aja. Kita cek nilai resistansi, nilai hambatan yang dikeluarkan oleh si komponen dekat IC WTR itu sudah normal, tidak ada arus yang konslet. Tegangan yang dihasilkan pun juga normal, memiliki nilai 400 ke atas, jadi normal ya. Kita bakalan cek setelah melakukan pergantian IC WTR apakah HP ini akan normal ataukah tidak ya. Jadi kita bakalan cek dan proses untuk kerusakan HP ini. Dan mohon maaf untuk keseluruhan apabila gua sering banget mengcut dan melakukan kecepatan yang sangat signifikan pada
editing kali ini, dan banyak cutnya karena gue sendiri harus menghadapi pelanggan ke depan ke meja servis, sampai lupa rekam prosesnya. Ini dia penjelasannya. Nah, ini sudah ada. Jadi setelah berbagai kasus ya tadi ya. Jadi gue jelaskan di sini. Tadi kan kita sudah melakukan pergantian IC WTR yang keberapa kali ya? 2 kali ya melakukan pergantian IC WTR, dan masih juga tetap sama ya. Tidak kambuh juga, tidak muncul sinyal. Sekarang sudah muncul. Ini gua coba jelaskan, di bagian belakang itu ada jalur IC RF atau PA ya. Ini kita buka terlebih dahulu, dan itu ternyata kasus yang sering terjadi pada HP ini. Nah, ini gua bongkar, dan ini adalah IC ya. Ini IC RF ya kalau nggak salah ya, atau IC apa, gua nggak lihat skematik. Dan ini menunjukkan jalurnya juga ke sini. Jadi ini jalurnya, dan ini IC PA mungkin, dan ini IC WTR, dan ini IC RF ya. Nah, ini tadi gua rebal, gua cabut, dan gua nggak cetak ulang si IC-nya, dan gua pun juga nggak membersihkan di dalam kaki IC ini, dan gua hanya blower aja si kaki IC yang ada di IC-nya ini setelah diangkat tadi. Dan ternyata ini HP-nya tadi itu sempat restart, masuk ke logo lalu mati kembali. Gua nggak rekam karena durasinya tadi panjang banget ya. Gua cari-cari karena otodidak juga di sini, belum berpengalaman ke kasus yang ini. Gua ganti kembali untuk IC WTR-nya, takutnya kan ini tadi pas pembukaan kaleng terlalu panas gitu ya. Jadi kepanasan si IC WTR-nya ini. Lalu gua ganti kembali IC WTR-nya, dan tetap saja masih mati, ataupun masuk logo lalu mati lagi gitu. Nggak mungkin juga dari baterainya, karena kasus awal itu dari sinyalnya. Juga mencoba untuk rehot si IC ininya, RF-nya, dan ini ada yang gue congkel satu ya komponen, ada yang konslet juga di sini. Nah, ini biang kerok yang matinya itu. Ini ada di sini biang kerok yang mati, nggak tahu biang kerok penyebab sinyal nggak ada juga, nggak tahu. Yang pasti sekarang itu sinyalnya itu sudah muncul secara normal. Saya biang kerok ini gue copot, dan untuk kasus ini ya copot ini, lalu ganti IC WTR, dan lu bisa mencobanya dengan rebal aja dulu ini ya, nggak perlu cetak ulang, tapi copot pasang aja dan panasi si kaki IC nya dengan menggunakan blower, lalu pasangkan kembali dengan menggunakan bantuan plug ya. Jika kendala ada mati ya kalian cari aja yang konslet di sekitaran IC sinyal, gitu aja sih. Dan ini sudah oke, berhasil, terima kasih, mantap ya. Sekian dulu ya, kita coba kembali. Ini pun juga menggunakan switch antena sinyalnya yang bukan oriannya, karena yang oriannya itu dia bekas rakitan orang ya, mungkin dulu pernah di servis juga di bidang sinyalnya. Ini kita coba test drive kembali ya. Tadi sudah frustasi juga sih karena HP ini mati juga ya, hidup mati kayak begitu. Dan ya mungkin bakalan ganti rugi, tapi setelah gua cari-cari ternyata kendalanya itu ada di komponen kapasitor yang konslet. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Udah ada sinyal ya, Indosat, dan sudah muncul juga 4G. Ini kartu nggak ada kuota, dan alhamdulillah semuanya berhasil. Dan oke lah, sekian, tetap semangat ya, jangan putus asa. Kalian gunakan aja kemampuan kalian, itu pasti bisa sesuai jalur dan arahannya. Apalagi kalian yang memiliki skematik, kalau nggak punya skematik lihat aja di Google, dan itu bakalan worth it banget sih ya. Terima kasih, sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.